pasti Gabo kan ya. Iya. Jadi di antara 139 negara tadi lebih banyak Eropa apa Asia? Eropa. Lebih banyak Eropa. Karena Prof Salamun tuh ada di Jerman, Belanda, Inggris. Itu perjalanan itu setelah lulus dari Cina tadi ya? Melanglang Buana itu. Karena kadang-kadang beliau tuh berhalangan, kita yang menggantikan. Tapi semua itu biaya dewe, Pak? Ada sebagian dari funding atau apa gitu? Funding ya? Iya. Karena urusannya terhadap terapis tadi kan, tetap unsur itu ya. Bahkan ada beberapa negara, cuman perbedaan nama. Perbedaan nama kan, cuman intinya tetap pengobatan tradisional gitu ya. Tapi dengan daerah masing-masing. Misalnya ada tradisional Thai massage, misalnya Eropa massage, Thai, ya mungkin Cina massage, Indonesia mungkin dikenal dengan tradisional massage. Padahal intinya kan massage juga kan, iya. Cuman tekniknya ternyata kalau di Eropa tuh tidak boleh kuat, cuman dilus-lus supaya dia tidur. Nah, cuman ada yang kadang-kadang tuh yang perlu keras. Kayak misalnya Korea apa, dia pijit dilus-lus ngamuk dia. Dia itu mau kalau ditekan sampai ke tulang. Nah, itu kan beda-beda ya. Sepanjang perjalanan kamu ke beberapa negara itu, waktu itu masih bujangan, istilahnya masih sendiri. Masih bujang. Perjalanan. Walaupun kadang-kadang satu negara itu ada 7 bulan, kayak di Canberra dulu cuma 6 bulan kan. Itu ngurut dari negara ke negara apa balik lagi, pergi lagi, balik lagi? Ya tergantung ditugaskan saja. Jalan sana, ya, tergantung. Jalan sana. Terus ada juga yang sistem dikontrak untuk melatih misalnya kan. Dicontoh di sini. Misalnya di Eropa ada mereka mau buka tradisional massage. Nah, dia perlu melatih misalnya terapis dia massage tradisional massage Indonesia. Nah, kita yang dikirim atau Thai massage, Shensu misalnya kan. Ada yang spot massage, itu kan banyak sekali kan pola-pola itu. Pola-polanya, metode-metode itu. Spot massage itu biasanya untuk terapis atlet. Nah, untuk trainer di Indonesia itu ya kadang-kadang bingung ya, karena lisensi mereka keluar dari mana tuh nggak tahu. Iya. Nah, kalau untuk khusus tadi itu kan kata kamu berbagai macam metode, ada yang khusus atlet. Nah, tiba-tiba kamu dikultuskan untuk atlet. Ya, bisa jadi ada beberapa misalnya kesempatan membantu beberapa klub, gitu nggak usah disebut lah klubnya. Iya. Untuk istilahnya terapis atlet. Nah, cuman ya itu tadi, siapa yang menentukan itu? terapis atlet itu biasanya dari manajemen klub. Karena bahwa memutuskan bahwa kamu yang bisa menangani untuk atlet. Biasanya ada direkomendasikan. Bisa juga karena memang mereka sudah kenal kan, menawarkan. Ya kadang-kadang ya karena itu profesional, kesepakatan harga saja. Tadi kalau cocok mungkin terapis mau jalan, tidak. Waktu itu kebenaran kamu dapat kesempatan untuk nangani atlet tadi, kan pemain bola khususnya kan. Sepak bola. Klub sepak bola. Pernah klub takraw. Termasuk takraw juga. Karena sport massage itu sebenarnya ya intinya sebenarnya cuma beda nama saja. Iya. Karena cedera atlet itu kan rawan ya. Banyak fatal. Kadang-kadang perlu tindakan spontan, walaupun di situ ada tim medis ya. Nah, kita bagian dari tim itu. Sepanjang yang kamu alamin itu lebih menarik buka praktek umum seperti ini dibandingkan dengan yang nanganin para atlet. Lebih enak mana? Yang kamu lebih nyaman buka sendiri ya. Lebih nyaman, terus tidak ada target yang itu dia. Terus tidak, kita lebih maksimal. Maksimal, betul. Tapi kalau atlet kan insidentil kunciannya tuh awan. Kerja kerasnya lebih ya.
Jadi kamu istilahnya istirahatnya sedikit. Harus standby terus. Kalau kebanyakan biasanya atlet-atlet ini ya karena cedera fatal banyak. Misalnya ada beberapa atlet akhirnya tidak bisa main karena pergeseran tulang, pecah, atau ankle, cedera ankle itu ya untuk cedera ankle. Semua atlet itu rata-rata itu. Apalagi misalnya kawan-kawan yang nangani yang memang kontak kan, bisa bela diri dan sebagainya, itu terapi atletnya kan luar biasa. Yang pencaksilat kontak ya. Kontak ya. Yang body contact ya. Body contactnya itu kasihan kadang-kadang yang bergeser tulang rusuk misalnya. Atau kan terapis harus menangani sewaktu itu sebelum dia dibawa ke rumah sakit, diambil keputusan di pen atau tidak kan. Iya. Bagaimana menyelamatkan atlet itu di jalan kan harus terapis atletnya tahu celah untuk waktu diangkat tuh tulang sampai jangan menusuk jantung kan. Iya. Nah kalau atlet itu kan khusus kamu nanganin hanya pria kan? Iya. Karena kalau profesional biasanya tidak, tapi rata-rata memang dikhususkan. Ya. Tapi untuk di daerah-daerah luar, gender itu tidak jadi masalah. Perempuan mau pegang, laki-laki mau pegang perempuan. Tapi untuk daerah-daerah tertentu, seperti misalnya kita kadang-kadang membatasi diri, seperti misalnya spa, yang laki-laki harus dipegang laki-laki, perempuan dipegang perempuan. Nah biasanya gitu. Cuman kadang-kadang juga kalau laki-laki sifatnya massage itu lebih baik yang terbuka. Jadi kalau privat room itu untuk jasa-jasa massage itu memang kita batasi hanya menggunakan tirai atau karena kalau ruang tertutup agak rawan sekarang. Lagi BT ini yang penting pusing kita. Iya betul. Banyak manusia jadian. Iya. Jadi terapis kita kasihan. Makanya jadi kalau saya mendesain ruang itu tidak ada ruang privat. Terbuka ya. Karena menghindari itu. Iya. Lalu apalagi khusus daerah pariwisata kan kita tidak bisa membedakan. Badan sespek. Karena tadi kan lagi BT tadi kan. Alay. Nah kalau praktek umum ini artinya pasiennya kan laki dan perempuan kan, ya kan, segala macam penyakit tadi kan. Nah penanganan khususnya itu tidak tetap sama kan, tidak harus dibeda-bedakan. Di sini saya yang meriksa, mendiagnosa, nanti perempuan yang megang. Karena kakak tuh udah paham kayaknya ya. Karena itu memang kita didik kan. Karena kita menjaga-jaga. Betul. Kalaupun memang urgen biasanya di sini, kalaupun perempuan tuh urgen kan, terapis kita tidak bisa, saya yang megang, tapi harus didampingin suaminya. Untuk jaga menghindari fitnah. Iya betul itu. Tapi kalau seperti contoh kakak tadi memperlihatkan foto-foto pasien kanker payudara ya kan, nah itu mau nggak mau istri kan yang nanganin kan. Tapi untuk diagnosa misalnya perkembangan dia di stadium berapa, tetap kamu, titik mana itu tetap aku yang menentukan, tapi tindakan dia yang lakukan. Karena untuk wilayah Indonesia Barat kayaknya polibatra itu belum begitu jalannya. Poli pengobatan tradisional di setiap rumah sakit, di setiap puskesmas sudah. Cuman ada tuh di Indonesia Tengah sekarang. Memang itu proyek percontohan ya. Batra itu memang istilah dari medis apa dari di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jadi ada setingkat irjen di Kementerian Kesehatan, itu irjen bukan dirjen ya, irjen. Batra, irjen Batra, pengobatan tradisional di puskesmas itu disiapkan ada poli Batra. Jadi biasanya datang ke puskesmas, konsultasi dengan dokter umum, setelah dia melengkapi administrasi, ngambil nomor urut dan sebagainya. Nah dokter puskesmas itu yang menentukan dia masuk ke poli mana kan? Apa dia ke poli gigi, poli penyakit dalam, poli apa? Nah kalau biasanya pasien yang harus mengkonsumsi obat dalam jangka panjang untuk menghindari komplikasi keginjalan disarankan biasanya ke poli Batra. Nah poli Batra itu
ya temulah. Jadi mungkin dengan jamu-jamuan, gedug-gedugan, pengobatan tradisional Indonesia lah kan. Tapi alhamdulillah di luar itu sudah banyak mengakui bahwa pengobatan tradisional itu lebih aman gitu kan. Betul, lebih aman. Karena menggunakan ramuan daun, tapi progres kesembuhannya memang pelan, namanya herbal, Ya. tidak insidental. Tapi ada yang penanganan yang mungkin secara medis tidak bisa ditangani, ternyata dengan pengobatan itu bisa gitu kan. Tapi yang paling bagus itu memang bermitra. Betul. Nah, bermitra itu mungkin analisa kesehatannya berdasarkan medis, tapi tindakan pengobatannya menggunakan herbal kan. Nah, muncullah sekarang tindakan-tindakan holistik itu. Banyak beberapa kawan medis, dokter yang tidak menggunakan SIP-nya, surat izin praktek dokternya, STR-nya nggak berlaku. Dia justru ngurus STPT, surat tanda pengobat tradisional. Jadi dia praktek holistik. Kan banyak tuh dokter-dokter sekarang yang terjun kan. Ya banyak. Nah, cuma terus yang jadi masalah juga obat herbal kan sekarang kan harus sertifikat halal. Iya. Ya, sementara kadang-kadang kita ke apotek tuh semua obat di apotek tidak ada sertifikat halal. Jadi agak unik gitu kalau misalnya daun jambu mente kita jadikan jamu harus ada sertifikat halal. Kunyit harus ada sertifikat halal. Sementara ada beberapa produk obat dan alkes itu memang sudah diyakini seperti misalnya dari usus babi dan sebagainya kan gitu kan. Iya. Kan susah, tapi karena ya mungkin kalau muslim menganggap hukum rukso kan karena darurat ya boleh gitu Ya. kan. Tapi daun meniran harus sertifikat halal kan bingung kan? Istilah terapis holistik itu, istilah itu memang sudah ada atau? Sudah ada. Memang sudah ada. Terapi holistik itu penggabungan ya kawan-kawan tuh dokter ya. Dokter. Ada bahkan mereka sudah ada yang spesialis apa tapi mereka tinggalkan itu. Mungkin mereka menganalisa berdasarkan ilmu kesehatan tapi tindakan dan pengobatan menggunakan herbal. Jadi penggabungan. Iya, iya. Namanya holistik. Holistik. Dan nah itu jadi masalah mungkin karena sekarang semua tuh di cover BPJS. Nah BPJS kan lebih murah karena mereka gratis. Iya, Nah, iya, kalau iya, holistik iya. bayar lah. Iya, 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 Dan iya. kosnya tinggi sekali. Kos tinggi sekali, ya, ya, ya. Karena obat-obat itu Dan terapisnya tidak sekali kan? tidak sekali. Iya, namanya- Tapi secara kalau ngambil aman atau tidak aman, ya lebih aman. Iya. Apa istilahnya rata-rata terjamin kesembuhannya. Ya pelan, tapi insya Allah pasti gitu kan.